Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan, semoga Allah merahmati Ustadz beserta tim. Bagaimana agar anak tidak kecanduan HP dan cara mengatasi anak yang telah kecanduan HP? Ya, ini bagaimana agar anak tidak kecanduan. Ini dalam rangka mencegah. Kemudian bagaimana cara mengatasi anak yang telah kecanduan HP? Ini dalam rangka mengobati. Kita bicarakan 3 tadi. Yang pertama mengembangkan, menumbuhkan, kemudian mencegah, lalu terakhir baru mengobati. Jadi yang pertama, kalau ternyata orang tuanya yang salah, orang tuanya hendaklah memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Anaknya ini kecanduan HP karena dikasih sama orang tuanya. Maka bagaimana engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena orang tua telah merusak anaknya sendiri. Dirusak tuh anak. Dibiarkan hidup dengan handphonenya berjam-jam. Agar anak tidak kecanduan HP, yang pertama, jangan dikasih handphone. Jangan dikasih yang kemudian dia miliki. Saya punya handphone. Anak-anak kecil ya? Enggak. Kalau dia mau main handphone, pinjem punya orang tuanya. Mau pakai, mau nonton atau apa nih, punyanya ibunya kasihkan. Kalau udah selesai, afwan ibu mau pakai, diambil. Dia tidak merasa memiliki. Tapi kalau dia merasa itu handphone miliknya, dia akan marah. Karena ini punyaku ini. Maka jangan dikasih. Kecuali tadi kalau sudah berumur 14 ya, atau sudah mulai ngerti, mulai paham, nggak ada masalah. Tapi dengan aturannya. Yang kedua, cara mencegah agar dia tidak kecanduan, ada waktunya. Dan ketika dia pegang handphone, ada pendampingan. Khususnya anak-anak kecil, didampingi sama orang tuanya. Sekarang itu alhamdulillah handphone bisa connect dengan handphone orang tuanya ya. Kalau anak-anak punya handphone itu, bagaimana ada aplikasi yang membuat handphone itu terblok ya. Ketika waktunya sudah habis, kasih waktu dia. Kasih waktu dan terus diawasi. Kemudian kasih ganti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat dia. Memang ini kalau yang sudah kecanduan dengan handphone itu, orang tua harus keluar effort yang lebih. Bagaimana ngajak anaknya bermain, orang tuanya juga nggak pegang handphone. Dalam fase dia mengobatin anaknya, jangan sampai anaknya melihat orang tuanya pegang handphone. Udah nggak ada handphone di rumah, masuk rumah taruh handphone. Ketika ada keperluan yang telepon, ya udah telepon aja, selesai. Tapi kalau yang mau nonton, mau ini, itu nggak ada. Kenapa? Karena anak-anakmu sudah kecanduan. Maka engkau yang harus ngobatin dirimu dulu sebelum ngobatin orang lain. Kalau kita berhasil, insya Allah anak-anak juga akan berhasil. Ajak jalan, ajak mancing, ajak ke gunung, ajak kemana. Pokoknya kegiatan yang membuat fisiknya capek nantinya. Ini anak sudah sakit jiwanya, jemaah. Dia hidup di dunia yang lain. Kesian anak itu, jemaah. Sambil terus didoakan sama orang tuanya. Barakallahu fikum. Hukum sholat dengan menahan tawa bahkan sampai tersenyum sambil kelihatan giginya. Kalau nggak keluar suara masih aman. Tapi kalau keluar suara, hendaklah sholatnya diulangin, jemaah. Ini penanyanya sama apa? Kok tulisannya sama, jemaah? Nah, baik. Hadiah. Bagaimana cara membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif? Ya harus belajar. Harus belajar. Dan apakah boleh menggunakan hadis yang lemah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah? Nggak boleh, jamaah. Kalau bicara hadis fadailul a'mal, tetap kita harus menjelaskan bahwasanya hadisnya dhaif. Ketika kita mau mengamalkan hadis dhaif, kita harus tahu hadisnya dhaif dan jangan disebarkan ke orang-orang itu hadis dhaif. Dan kalau engkau menyampaikan tentang hadis dhaif, harus dikasih penjelasan hadis ini dhaif, yang artinya tidak benar penisbatannya kepada Nabi SAW. Nggak boleh orang ketika mengamalkan itu meyakini ini dari Nabi Muhammad SAW, padahal lemah hadisnya. Iya.
Baik, ini pertanyaan tentang adab bermedia sosial. Yang pertama, niatnya. Kalau bicara adab bermedia sosial, niatnya kenapa engkau berada di media sosial, untuk apa? Karena innamal a'malu binniyat. Yang kedua, setelah niatmu benar, kira-kira engkau dapat memberikan manfaat atau mengambil manfaat. Karena ada yang menjadi konsumen, penonton, ada yang menjadi produsen nih di media sosial itu. Ada yang dia mengupload, ada yang dia mendownload. Antum mau jadi yang mana gitu. Ketika antum hanya mau jadi konsumen, itu tadi niatmu sudah benar, tujuannya apa sekarang? Oh, tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Di dunia maya atau di media sosial ada berbagai macam ilmu, dunia dan akhirat ada di sana, tapi ada juga yang mengantarkan ke neraka. Yang ketiga, jangan sembarangan komentar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam, jamaah. Jangan terlalu banyak ngomong, tapi beramallah, jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengingat hafalan Al-Quran di kamar mandi tapi tidak mengeluarkan suara, hanya dalam pikiran saja? Ya, kalau pikiran nggak ada masalah. Dia tidak membaca Al-Quran, dia hanya merenungkan nikmat yang Allah berikan, nggak apa-apa kepada dia, merenungkan kebesaran Allah Azza wa Jal. Tapi tadi yang tidak boleh ketika dia membaca Al-Quran. Sejauh mana saya meyakini bahwa ujian hidup adalah bentuk cinta Allah? Nabi SAW bicara ujian hidup ya. Nabi mengatakan, idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan kasih bala, bukan dikasih nikmat. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita fa'alaihi sukht. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, dengan bala yang diberikan kepadanya, maka Allah akan ridha sama dia. Tapi kalau dia murka, dia nggak terima, maka Allah akan murka sama dia. Engkau ini siapa gitu? Karena ada orang-orang yang merasa nggak pantas dapat bala. Ya Allah, kok engkau kasih bala kepadaku seperti ini ya Allah? Ada orang-orang yang merasa nggak pantas mendapatkan bala. Enggak. Semua sudah ditakar sama Allah dan disesuaikan. Ketika Allah memberikan bala kepada Fir'aun dan bala tentaranya sebelum mereka mati, ditenggelamkan, Allah kasih bala. Apa tujuannya? La'allahum yadarra'un, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Karena orang itu kalau kaya, sehat, jemaah, dikasih kedudukan, kadang-kadang lupa daratan. Dikasih penyakit sedikit, berangkat ke dokter, dokter angkat tangan, dia jadi ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah ya, bahwasanya bala itu menghapuskan dosa. Dan kita banyak dosanya, dan bala itu mengangkat derajat. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya memanjakan anak, di mana ketika ada salah di sekolah malah disalahkan gurunya? Ya inilah jamaah, kalau ada orang-orang kayak gini, suruh bikin sekolahan sendiri, dia bawa anaknya sudah. Sahih. Guru itu orang yang harus dimuliakan. Wallah, dia capek didik anak orang dengan gaji yang sedikit. Di sini guru digaji berapa? Mana yang guru di sini? Nah, Pak Guru, malu lah Pak Guru lah. Guru, Ustaz, saya mau tanya, rata-rata gaji guru di sekolah itu berapa di sini? Guru agama? 1,5 sampai 2 juta. Bayangin jamaah. Kuli bangunan berapa? Berapa kuli bangunan satu bulan? 3 juta. Satu bulan ya? 200. Bangun tembok tim 200.
Tukang. Sehari 100. Di mana 100, Bang? Oh, kuli. Jangan kuli lah, yang bangun. 200 ya? 250 atau 250. Sebulan kira-kira dapat 5 juta berarti. Iya kan? Bangun. Membangun dan membina anak kita cuma digaji 2 juta, jamaah. Zalim kita, jamaah. Bener loh, jamaah. Seharusnya lebih tinggi gajinya daripada gaji tukang bangunan, karena dia nungkangin anak kita. Bagaimana ngajarin anak kita membaca Al-Quran, bagaimana dia menghafal Al-Fatihah, bagaimana dia menghafal surat-surat pendek, bagaimana dia menghafal doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, digaji cuma 2 juta. Ini kezaliman. Kenapa anak-anak udah 2 juta dihukum, marah orang tuanya, bawa nih anaknya sudah. Kita dulu, masya Allah ya, orang tua kita dulu, masya Allah. Anak kalau sudah dihukum di sekolah, anak masih ingat hukuman guru agama dulu, rahimahullah ya. Anak nggak pernah ketemu lagi sama beliau. Kalau kita berbuat salah, jamaah, bukan kupingnya, jamaah, ini ya, jamaah, ditarik sampai jinjit kita. Kalau yang ibu guru di sini, jamaah, dicubit, jamaah, sampai warnanya biru. Kita nggak berani ngomong sama orang tua. Soalnya kalau ngomong sama orang tua ditambahin, betul. Jadi memang ada segitiga yang perlu dijaga dalam pendidikan itu: sekolah, rumah, dan masjid. Kita titip loh ke sekolahan itu. Kita ngomong sama gurunya. Kalau dulu ngomong, Pak Guru mau dihukum, Pak Guru, nggak saya, Pak Guru. Saya sekarang enggak. Maka kalau ada orang tua kayak gini, sudah bismillah, Bapak bikin sekolahan sendiri, silahkan, sudah bawa anaknya. Dan tolong hormatin guru, jemaah. Hormatin guru. Ketika antum tidak menghormatin guru, demi Allah nggak akan berkah ilmu yang diajarkan kepada anak atau kepada kita. Itu berbahaya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang gibain gurunya, ngomongin keburukan gurunya. Disebut kehormatan para ulama itu daging yang beracun. Ya perlu orang tuanya dididik. Makanya di beberapa sekolah itu sebelum anak itu masuk, orang tuanya dipanggil. Maunya orang tua kayak apa? Ditanya. Ketika orang tua enggak, saya kepingin anak saya tidak dihukum, tidak ini itu, ya siap. Nah silahkan bawa pulang anaknya, selesai. Tapi ketika fadhol, mau dihukum apa, kontrak, tanda tangan, supaya tahu dia, engkau mau siap, tafadhol, nggak siap, fadhol. Karena tadi mendidik anak kita akan menumbuhkan, mengembangkan potensi anak bapak, dan kita akan mencegah keburukan untuk sampai ke anak bapak. Tapi kadangkala dia berbuat salah, kita akan ngobatin dia, dan pengobatan itu, terapi kesalahan itu kadangkala dengan menghukumnya. Disetrap dulu, jamaah ya, suruh angkat kaki satu sama tangan ke atas kalau nggak salah, itu dilakukan. Tangannya di kuping lagi, Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah anak-anak jadi orang, nggak jadi macan akhirnya mereka. Coba kalau sekarang anak-anak jadi durhaka sama orang tuanya. Ini ya Ustadz, setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan masa lalu yang kurang baik, atau bahkan mempunyai dosa besar. Pertanyaannya, pasti di suatu waktu pasti mempunyai keinginan untuk bertobat dan ingin kembali kepada Allah. Akan tetapi rasa putus asa atas segala yang pernah kita lakukan selalu menghantui. Jadi bagaimana caranya atau cara sikap kita menghadapinya? Nah, mahibbati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, dosanya nggak karu-karuan. Mungkin dosanya sudah memenuhi bumi ini, kemana dia pergi di situ dia berbuat dosa.
Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni semua dosa kalau orang itu bertobat. Kita tahu yang membunuh 100 orang diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bagaimana Khalid ibn Walid yang menyebabkan kesalahan, menyebabkan kekalahan umat Islam di perang Uhud, masuk Islam jadi orang yang baik, diterima sama Nabi SAW. Kita tahu yang membunuh Hamzah, Wahsy, dia bunuh paman Nabi SAW, dia masuk Islam, diterima. Allah itu mengampuni semua dosa, dan Allah itu gembira dengan orang yang bertobat. Beda sama kita jemaah, beda dengan manusia. Walillahil matsalul a'la. Kalau ada orang yang suka nipu kita jemaah, suka nipu kita, suka bully kita, macam-macam, ada banyak dosa dia, kemudian dia datang minta maaf, kita terima? Enggak, kita nggak terima dia. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, Allah gembira, Allah mengampuni semua dosa. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kembali kepada Allah segera dengan menyesali, meninggalkan dosa-dosamu, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Semoga Allah menjaga Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ini berat pertanyaannya jemaah. Ana minum dulu ya. Bismillah. Sepertinya Anda nggak bisa jawab. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana caranya mendidik istri agar mau dipoligami? Siapa yang tanya ini? Kita kasih hadiah. Nah, yang mana yang tanya? Yang mana jemaah? Nggak ada yang ngaku. Kayaknya ini pertanyaan semuanya. Mewakili ya, mewakili. Jazakallah khairan. Nah, ahibati fillah, dengarkan jemaah. Yang pertama antum harus banyak berdoa, mohon sama Allah. Hati istri kita di tangan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Allah membolak-balikkan hati dia. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa anak katakan seperti itu? Karena jalan pintas untuk mendapatkan hajat kita adalah dengan berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian memang lingkungan sekarang tidak mendukung. Lingkungan sekarang itu untuk poligami tidak mendukung. Kenapa? Karena orang yang poligami, secara hukum negara saja, poligami itu dipersulit sesulit-sulit. Bahkan harus ada izin dari istri. Istri mana yang mengizinkan? Maka ya para sahabat ketika menikah, ya dia nggak izin memang. Dia menikah baru ngasih tahu. Makanya ada istilah namanya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Cuma tadi perlu memang mendidik istri kita bagaimana menjadikan dia tahu dengan hakikat kehidupan ini ya. Kemudian antum yang mau poligami, orang yang poligami, ingat poligami itu mengundang badai. Antum harus sabar. Dan badai itu berlalu, badai itu pasti berlalu lalang. Badai itu datang dan pergi. Makanya Nabi kita Muhammad alaihissalam sabar menghadapi istri-istri ribut di rumah Nabi alaihissalam, ribut. Piring pernah pecah di rumah Nabi SAW. Nabi kadang-kala nggak ditegur sama istrinya alaihissalam. Dan itu terjadi. Makanya perlu sabar. Antum jangan berpikir poligami, oh berapa istrinya? Alhamdulillah 2. Antum baru 3. Antum belum punya istri. Kadang-kala poligami jadi bangga-banggaan lah. Tujuan antum mau poligami mau ngapain? Kalau antum 1 cukup, udah nggak usah nambah. 1 aja ruwet, nambah lagi antum seperti itu. Jadi kalau antum cukup 1, alhamdulillah. Tapi kalau enggak Ustaz, anak kayaknya harus nambah. Kenapa?
Ada banyak pertimbangan umpamanya ya. Ada yang istrinya, ada seorang yang istrinya mungkin ya Ustaz dia nggak melayani anak. Kadang-kala kalau dia setelah melahirkan itu 6 bulan kemudian baru dia mau melayani. Ada beberapa pertimbangan seperti itu. Antum butuh, silahkan, karena ini sesuatu yang beresiko tinggi. Sampai ada seorang yang mengatakan jangan menikahi janda menjandakan istri. Jangan sampai, karena tujuannya antum bukan poliganti, tapi poligami, bukan poliganti. Dan berdoa mohon kepada Allah dan berbuat baiklah kepada istri, jangan bakhil sama istrinya. Antum punya harta lebih, kasih hadiah kepada istri, senangkan hatinya istri. Semoga Allah buka hatinya, kemudian ya dia menerima. Ketika memang harus poligami, ini bagi yang mampu berlaku adil ya. Yang tidak mampu berlaku adil jangan. Karena ada orang yang masya Allah istrinya 3 tapi tidurnya di masjid. Nah, bagaimana cara mengingatkan orang yang rajin ibadahnya akan tetapi sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan ibadah yang dilakukan? Ya ada masalah dengan ibadahnya berarti jemaah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita mau lihat orang itu imannya sempurna dari mana? Dari perilakunya. Tapi kalau dia sholatnya bagus tapi perilakunya tidak bagus, boleh jadi ada masalah dengan sholatnya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ternyata dia masih jalan terus perbuatan keji dan mungkarnya, yang harus diperbaiki sholatnya. Bukan kita bilang antum kalau masih kayak gitu nggak usah sholat. Jangan, dosa untuk menyuruh orang nggak sholat. Tapi bagaimana kita mendorong dia untuk memperbaiki ibadahnya, seperti itu. Dan perlu memberikan nasihat juga. Ibadah itu merubah karakter seseorang. Tapi usahakan antum punya ibadah yang nggak dilihat orang. Antum punya ibadah yang hanya antum sama Allah yang tahu. Karena itu menunjukkan keikhlasan antum. Barakallahu fiik. Bagaimana cara agar orang tuaku, maaf Ustaz, Anda mau bertanya, bagaimana cara agar orang tuaku cara mendidikku tidak dengan kasar atau marah-marah? Dia jemaah, ada orang tua yang capek sama anaknya. Ada anak yang capek sama orang tuanya. Betul. Beberapa hari ini atau pekan-pekan ini antum banyak dapat berita orang tua yang dilantarkan sama anaknya. Iya, orang tua yang dititipkan ke panti jompo. Yang salah siapa? Anaknya apa orang tuanya? Anaknya salah, jelas anaknya salah. Ada salah satu mahasiswa anak, dia nulis skripsi penelitian tentang panti jompo yang ada di Jember sana. Mahasiswa di SD Imam Syafi'i. Dia kepingin tahu kenapa orang tua itu kok diabaikan sama anak. Rata-rata penyebabnya adalah orang tua. Cuma kita nggak tahu kan. Oh, anak-anak durhaka, nggak boleh kau melakukan itu. Tapi setelah diteliti, ada orang tua yang mengatakan, Bapak kenapa kok sama anaknya titipkan ke sini? Iya, saya yang salah. Saya yang tidak mendidik anak-anak saya. Saya bercerai sama ibunya, kemudian saya kerja di merantau kemana, saya nggak pernah ngurusin anak saya. Ketika sudah tua, dia pulang, ya mah, minta diurusin sama anaknya. Dia durhaka sama anaknya. Tapi anaknya nggak ngomong. Ketika anaknya durhaka jadi berita. Maka ada orang tua yang tahu diri. Ketika dia ditaruh di panti jompo, dia tahu saya yang salah. Nah, saya nggak pernah memberikan nafkah sama anak saya nggak pernah ngurusin dia. Saya baru tua datang ke dia. Yang pertama. Yang kedua, ada orang tua yang dulu durhaka sama orang tuanya. Iya, saya dulu anak durhaka sama orang tua saya. Pantas saya sekarang dapat anak durhaka. Karena dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan
balasan sesuai dengan amalan. Sesuai dengan amalan. Apa yang engkau perbuat, engkau akan dapat itu. Maka Jibril ketika mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa'mal ma syi'ta, terserah engkau mau beramal apa saja, pasti engkau dibalas. Pasti dibalas. Ya kalau di dunia mungkin ada orang yang nggak kena hukum ya, tapi Allah melihat apa yang dia lakukan. Maka tadi orang tua yang punya anak, tolong didik anakmu dengan baik, dengan cinta dan kasih sayang. Kalau pertanyaan bagaimana agar orang tuaku cara mendidikku tidak dengan kasar dan marah-marah atau marah-marah, ya bagaimana engkau mendoakan orang tuamu agar dikasih akhlak yang mulia. Doakan abahmu, doakan ibumu, ya Allah berikan akhlak yang mulia buat ayah dan bundaku ya Allah, jadikan dia orang yang pengasih dan penyayang. Itu mungkin yang bisa dilakukan anak. Dan bagaimana sang anak juga berusaha untuk merubah dirinya sehingga tidak perlu orang tuanya marah-marah kepada dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sifat dari jin qarin yang mendampingi kita? Apakah dia hanya menemani Ustaz, atau menyuruh kepada kebaikan atau keburukan? Soalnya saya sering mendapat seperti bisikan untuk melakukan amal soleh dan juga terkadang dapat bisikan untuk dosa dan maksiat. Iya, kalau bisikan itu mengajak kepada kebaikan, maka itu dari malaikat Allah Azza wa Jalla yang juga mendampingi manusia. Kalau bisikan itu mengajak kepada keburukan, tadi qarin dari setan itu tersebut. Jadi bukan dia nemenin antum, yang ngobrol sama antum, qarin ini, enggak. Dia memang membisikkan keburukan, dan terus bisikan keburukan dan kebaikan itu ada di diri kita. Apa tugas kita? Ketika bisikan itu kebaikan, amalkan. Tapi tahu dari mana kita itu baik atau tidak? Dari mana jemaah? Belajar. Tadi bisikan iblis kepada orang yang ahli ibadah, yang disuruh masuk ke dalam rumah berduaan dengan perempuan tersebut, itu baik apa buruk? Seakan-akan baik. Makanya disebut iblis ini al-gharur, yang suka menipu. Jadi bisikannya itu buruk tapi dibungkus kebaikan. Soalnya kalau semuanya buruk kadang-kadang orang nggak mau. Maka dibungkus, enggak, ini untuk kebaikan insyaallah. Maka antum harus belajar supaya tahu mana bisikan kebaikan dan mana bisikan keburukan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, anak ingin meminta saran tentang masalah pribadi teman anak. Nggak apa-apa jemaah. Orang itu kadang-kala cerita tentang dirinya tapi ada fulan Ustaz. Boleh. Teman Anda mempunyai istri dan seorang anak. Ketika istrinya pulang ke kampung bersama anaknya yang berumur 4 tahun, dan sepulang dari sana istrinya sudah mengandung 6 bulan dari laki-laki lain. Na'udzubillah. Teman Anda sangat terpukul dan kecewa. Tetapi teman Ana seorang yang polos dan sangat sabar. Dengan begitu teman Ana masih menerima sang istri yang sedang mengandung. Tetapi sang istri sampai sekarang tidak meminta maaf atau tidak mengakui kesalahannya. Apa yang harus teman Ana lakukan dengan masalah yang seperti ini? Apakah sudah boleh jika istrinya dipulangkan ke orang tuanya diceraikan dalam keadaan mengandung? Mohon saran dan masukan dari Ustaz. Syukran. Nah, yang pertama perlu pembuktian kalau dia itu berzina. Berapa lama dia di kampung? Pulang ke kampung bersama anak yang berumur 4 tahun, dan sepulang dari sana istrinya sudah mengandung 6 bulan. Kalau dia di kampung cuma 4 bulan, kemudian dari kampung balik ke kota ngandung 6 bulan, anaknya siapa? Ya anaknya kamu lah. Jadi
Perlu dilihat, soalnya anak nggak paham. Anak kira pulang 4 tahun balik ngandung 6 bulan. Enggak di sini. Baik, kalau benar berzina, jadi kita tahu ada sihir jamaah, namanya sihir mahabbah. Ada laki-laki itu yang disihir sama istrinya sehingga jadi orang apa ya? Jadi orang bahlul. Iya, jadi istrinya ngobrol sama laki-laki, keluar sama laki-laki, dia nggak ada rasa cemburu. Ada yang seperti itu. Suaminya disuruh sini, datang suaminya. Iya, ada sihir. Memang ada sihir seperti itu. Maka bisa jadi laki-laki ini, kalau tadi istrinya benar berzina dan istrinya tidak minta maaf, na'udzubillah min dzalik. Kemudian suaminya tetap cinta sama istrinya, seharusnya dia benci sama istrinya, dan dikatakan istrinya juga nggak bertobat. Maka kalau benar, anak katakan kalau benar memang istri dia itu berzina, maka pulangkan ke orang tuanya, ceraikan itu dia dalam kondisi hamil, dan itu yang namanya tolak sunnah. Tolak yang sesuai dengan sunnah itu jamaah adalah menceraikan istri dalam kondisi hamil, menceraikan dalam kondisi iddah dia. Yang kedua, menceraikan istri dalam kondisi dia bersih, belum dikumpulin. Itu tolak yang sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan ini suami zalim, istrinya lagi hamil diceraikan, itu yang sesuai dengan sunnah. Karena dengan harapan balik, kok masa menceraikan istrimu sunnah? Masa nggak kepingin balik sama dia? Itu di perutnya ada anak. Tapi perceraian terjadi ketika itu. Maka kalau memang seperti itu, tolong teman antum ini suruh baca zikir pagi dan petang. Dan ada sihir yang paling menakutkan, itu sihir dengan darah haid. Ada seorang teman itu disihir sama istrinya, itu kopinya dicampur sama darah haid. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaklah seorang itu membentengi dirinya dengan zikir pagi dan petang ya, supaya sihir itu tidak masuk sama dia. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kemungkinan seorang suami istri yang sudah mengaji dan memiliki visi misi untuk sama-sama mendaki ke surga namun tergelincir ke jurang? Wallahi jamaah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nggak ada yang bisa menjamin jamaah. Maka ketika Nabi SAW baca doa itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Engkau takut kita ini bisa murtad, bisa berubah? Kata dia. Iya, kata Nabi SAW, hati manusia itu di tangan Allah Azza wa Jalla, dibolak-balikan sekehendak Allah Jalla Jalaluh. Orang semakin berilmu, semakin ngaji, itu semakin takut tersesat dalam kehidupan ini. Maka di surah Ali Imran ayat ke-6 insyaallah, bagaimana Allah menceritakan doanya orang-orang yang berilmu tentang ar-rasikhun fil ilm. Apa yang mereka katakan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Karunia kami rahmat dari Engkau ya Allah, Engkau maha memberi karunia. Jamaah antum tahu, ada penulis wahyu di masa Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang menulis wahyu, matinya murtad. Terus antum berpikir, antum udah ngaji insyaallah selesai husnul khatimah, nggak pernah doa, nggak pernah mohon sama Allah supaya ditetapkan hatinya di atas agama Allah Azza wa Jalla.
Maka terus berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi, di antara yang menyebabkan orang itu akhirnya murtad, dosa-dosa kecil yang diremehkan. Karena biasanya kalau sudah ngaji itu sudah faham mana dosa besar, mana dosa kecil. Oh, bukan dosa besar, aman insyaallah. Yang kecil ya nanti istighfar, insyaallah diampuni semua. Itu kadangkala yang menyebabkan kita malah meremehkan Allah Azza wa Jalla. Maka terus berdoa, mohon supaya ditetapkan hatinya di atas agama Allah. Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang rajin sholat di masjid, rajin tilawah, rajin tahajud, tapi masih suka chattingan dengan yang bukan mahramnya, teman sekolah reuni, dan bicara kasar ke istri jika kemauannya tidak dituruti? Nah, Masya Allah, ini istri mengadukan suaminya. Nah, ya kita tetap harus berhati-hati jemaah. Ngobrol dengan perempuan itu boleh apa nggak boleh? Boleh kalau ada perlunya dan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Nggak boleh berduaan, nggak boleh menyendiri. Kalau ngobrol di chattingan itu tanya, gimana kabarmu? Masya Allah, hari ini kopimu rasa apa? Oh, tanya kopi rasa apa? Ada hal-hal yang tidak berguna ditanyakan. Jadi kalau mau chatting umpamanya, memang ada yang ingin diobrolkan, penting umpamanya, silahkan. Tapi kalau nggak penting, sekedar obrolan yang tidak berguna, maka hati-hati, jangan diremehkan perkara seperti ini. Tadi yang ana sampaikan, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, kalian jangan mendekati perzinaan. Dan banyak kali reuni-reuni yang mengantarkan kepada perceraian karena ketemu dengan ya mantannya atau teman dulu di SMA. Kadangkala mereka itu perempuan jemaah, ya istilah orang dulu, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kita itu udah sama istri kita dilihat-lihat, aduh kok kayak gini ya, udah puluhan tahun antum ngelihat kayak gini, astagfirullah. Terus ngelihat ada temen, Masya Allah, padahal suaminya dia sama kayak antum, udah bosen sama bininya dia juga. Maka hati-hati, jangan tertipu dengan pandangan mata antum. Kita diperintahkan untuk mendudukkan pandangan. Dan tadi kalau punya suami yang seperti itu, yang masih suka chattingan, tugas istri adalah berusaha untuk mengajak suaminya untuk jadi lebih baik. Dan istri kalau ngasih tahu suami ada adab dan etikanya. Sering anak sampaikan, kalau ngasih tahu suami jangan teriak-teriak istri. Nggak perlu sampai piring pecah di rumah, nggak perlu sampai tas diturunkan. Mau kemana? Mau pulang kalau kayak gini, Masya Allah. Nggak bisa insya Allah diperbaikin suaminya, apalagi suaminya tadi taat sama Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin chattingan dia memang chattingan dakwah, Masya Allah, husnudzon sama suaminya. Tapi kalau suami di pojok rumah ketawa-ketawa sendiri, harus dicurigai, ini mungkin perlu diruqyah jemaah. Ustadz, calon istri yang baik itu seperti apa? Apakah yang dapat menjaga diri dan pergaulannya serta penurut itu sudah cukup? Bagaimana hukum wanita mudah bergaul dengan lawan jenisnya? Apakah hukum chattingan dengan non mahram seperti dengan teman lawan jenis? Ya kalau sejenis ya mahram lah jemaah. Ya, kalau laki sama laki. Nah, berkaitan dengan calon istri yang baik itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan agama. Bicara agama, agama ini ada yang minimal, ada yang maksimal. Minimal calon istri antum itu menjaga kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Jadi katakan orang ini agamanya baik ketika kewajibannya dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Kalau dia mengamalkan yang sunnah, oh ini tambahan.
Jadi ketika antum mau menikah, paling enggak batas minimal itu harus ada. Kalau perempuan ini Masya Allah akhlaknya baik, taat dan penurut, cuma Ustaz sholatnya jarang-jarang Ustaz, itu buruk. Kalau orang ini taat sholatnya 5 waktu, tapi dia kalau ngomong sama orang tuanya mengangkat suara, akhlaknya buruk, dia melakukan yang haram, maka tinggalkan. Jadi kalau calon istri antum ini tadi melaksanakan yang wajib, menjaga pergaulannya, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan dia penurut, cukup sebenarnya dengan perintah-perintah yang wajib dari agama tersebut. Jadi kalau ada perempuan yang mudah bergaul, jadi ada perempuan memang macam-macam. Ada perempuan itu yang pendiam, ada perempuan itu yang pemalu, ada perempuan itu yang memang apa ya istilahnya, enak ngobrol sama orang selama masih dalam batasan-batasan yang diperbolehkan, nggak ada masalah. Mamanya dia kadang-kadang ngobrol sama sepupunya, gimana kabarmu, sehat semua, anak-anak sehat, alhamdulillah, selesai. Tapi kalau sudah berduaan sama dia, ini yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Bagaimana jika ana dalam proses ta'aruf tapi sudah mempunyai rasa cemburu? Apa itu wajar Ustaz? Ini cemburu sama siapa antum? Belum istrinya antum. Memang ada orang-orang yang sudah jatuh cinta lebih dahulu kepada calon dia. Jadi kalau antum cemburu sama dia karena ada orang lain yang mungkin mau melamar dia, ya wajar. Antum sudah cinta sama dia, antum ingin dia jadi istri antum. Tapi jangan sampai rasa cemburu antum ini menyebabkan antum menceraikan dia sebelum nikah. Betul, ini para ulama ditanya, bagaimana seorang yang menceraikan istrinya karena dia cemburu, sudah kalau gitu aku ceraikan engkau 3 kali. Belum jadi istrinya, gimana diceraikan? Nggak akan jatuh. Gimana kalau akhirnya menikah Ustaz? Apa talak dia sebelum nikah jatuh Ustaz? Nggak jatuh gitu loh jamaah. Maka hendaklah seorang lelaki jamaah, cemburunya biasanya karena kehormatan. Karena kehormatan. Itu secara umum. Wanita biasanya cemburu dia itu karena iri dan dengki, karena hasud. Tapi ada yang cemburu benaran. Kalau engkau cemburu karena calonmu melakukan kemaksiatan, maka itu harus kita cemburu. Allah Azza wa Jalla cemburu ketika hamba-hambanya melakukan yang haram-haram. Tapi jangan sampai berlebihan, karena ada laki-laki yang cemburunya berlebihan, akhirnya was-was hidupnya. Istrinya tidur, HP-nya dipegang, dia lihat chatting sama siapa, dia pasang kamera, hidden kamera di rumahnya, Masya Allah, dia rekam semua obrolan istrinya karena kecemburuan yang tidak ada buktinya. Maka itu nggak boleh. Tapi kalau ada buktinya silahkan, bukan lagi curiga ya, tapi memang ada bukti yang menyebabkan dia bisa membuktikan apa yang dilakukan oleh istrinya. Ustaz, bagaimanakah cara agar kita mampu menerima poligami? Walaupun semoga suami anak tidak melakukan itu Ustaz. Ya, itu fitrah manusia nggak ingin dipoligami. Itu fitrah manusia. Aisyah pun nggak ingin. Aisyah nggak ingin. Bahkan Aisyah itu ingin Nabi SAW menjadi suami dia sendiri. Ketika Rasul SAW memboikot istrinya selama 1 bulan, selesai itu Nabi SAW menawarkan kepada istrinya, mau tetap bersama Nabi SAW dengan kondisi hidup yang susah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, atau mau cari dunia? Sudah, nanti kalau memang kau cari dunia, aku ceraikan. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku milih engkau, tapi jangan kasih tahu sama istrimu yang lainnya. Jangan kasih tahu kalau tanya. Artinya biar nanti istrinya mungkin nggak milih Nabi, kan tinggal buat Aisyah sendirian. Nabi SAW itu wanita seperti itu. Dan Aisyah cemburu ketika Rasul SAW menikah sama Ummu Salamah. Itu fitrah yang wajar buat wanita. Nggak apa-apa wanita merasa berat ya suaminya kawin lagi, itu nggak masalah. Susah hidupnya, yang penting masih dalam yang wajar-wajar. Jangan sampai gila.
Karena ada seorang yang poligami, jamaah, Masya Allah. Ini cerita teman. Ketika tahu suaminya poligami, itu teriak-teriak perempuan ini, jamaah. Piring pecah semuanya. Kemudian dia melihat kepada suaminya, kamu pengkhianat, kamu penjahat. Kemudian dia lihat foto suaminya yang di handphone, ya, suamiku, ini suamiku, kata dia, bukan kamu, kata dia, ini suamiku, kata dia. Masya Allah, jamaah. Tapi setelah 2 hari perempuan ini alhamdulillah menerima. Artinya kadangkala ya serangan pertama itu begitu menyakitkan. Tapi ketika perempuan itu mulai sadar kalau hidup di dunia ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla, kalau yang dilakukan suaminya adalah sesuatu yang dihalalkan dalam agama, dan tugas dia adalah menerima ini sebagai takdir Allah Azza wa Jalla. Takdir Allah itu semuanya indah kalau kita memandang dari sisi yang indah. Tapi kalau kita memandang dari sisi yang buruk, semuanya akan jadi buruk, jamaah. Berapa banyak orang tua yang punya anak ingin menggugurkan anaknya. Kenapa banyak orang ingin punya anak, engkau punya anak mau digugurkan? Karena dia memandang dari kacamata yang buruk. Dia mengatakan, aduh Ustaz, anak sudah punya anak 7, tambah 1 lagi, gimana cara didik dia? Gimana cara ngasih makan dia? Subhanallah. Ketika antum memandang dengan kacamata Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, selesai urusannya. Ketika seorang perempuan mendapati suaminya poligami, apa yang harus dia lakukan? Ya sudah, sabar. Maksudnya cuma sabar, Ustaz? Kuncinya itu. Ibu-ibu mau ngapain? Suaminya poligami, mau ngapain sekarang? Ya, anak akan gugat cerai. Kenapa harus digugat cerai? Karena suami anak bukan suami yang setia. Rasul sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling setia, istrinya 9. Makhluk yang paling mulia, yang paling setia. Jadi dikatakan lelaki tidak setia ketika dia berzina, ketika dia menjalin hubungan asmara tanpa pernikahan, itu lelaki pengkhianat. Tapi kalau lelakinya menikah lagi dengan cara yang baik dan dia mampu melakukan keadilan, maka dia tidak berkhianat kepada anti. Kalau anti mengatakan berat, ya wajar itu berat. Tapi ketika menganggap ini ujian dari Allah Azza wa Jalla, dan semoga datangnya makhluk baru itu mengisi rumah tangga anti, kehidupan ini akan jadi indah. Sekali lagi, pandanglah dengan kacamata yang indah. Lama hidup kita tidak seberapa. Dan ada seorang laki-laki yang menikah, istrinya kedua, dia menikah lagi, subhanallah, ternyata dia itu merawat istrinya sampai mati. Istri yang kedua itu sakit, dan ada seorang yang menikah kedua sama sekali bukan untuk syahwatnya, ada niat-niat lain di diri dia, mungkin yang niat itu mulia. Sampai ada teman juga menikah dengan istrinya kedua, dia katakan, ana mau nikah sama anti karena kesian sama anak-anak. Kalau anti menerima, ana menikah sama anti, tapi hanya untuk menyenangkan anak-anak anti, anak-anak yatim, kata dia. Dan subhanallah, dia nikah dan ibunya nggak dihubungin sama dia. Enggak, anak-anak cuma kesian sama anak-anak. Iya Ustaz, pertamanya doang ngomong kayak gitu Ustaz. Nanti gimana Ustaz? Ini nanti terserah Allah Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana dengan suami yang tidak mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Suami tidak mengamalkan surat Tahrim. Sebagai kepala rumah tangga tidak pernah perhatian terhadap ibadah kami, istri dan anak-anaknya. Pernah menanyakan kegiatan kami sehari,
tidak pernah menanyakan kegiatan kami sehari-hari. Suami sibuk sendiri. Ana sebagai istri dan ibu berusaha untuk selalu menuntun dan membimbing anak-anak ke jalan syariat semampu ana. Tetapi terkadang suami selalu membukakan pintu dunia kepada anak-anak kami. Jadi kondisi selalu kontra. Ana terkadang merasa harus berjuang sendiri dalam mengasuh dan membimbing anak kami mendapatkan surga. Mohon nasihatnya Ustaz agar hati ana semakin kuat. Ana mohon nasihat untuk suami ana, semoga suami ana mendengarkan. Kayaknya datang suaminya. Mungkin anti salah pilih suami. Iya. Maka buat yang salah pilih suami, hendaklah beristighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana suami yang salah pilih istri, dia beristighfar. Ya, banyak pernikahan-pernikahan yang sebelumnya itu berasaskan syahwat dan nafsu belaka. Agama tidak pernah menjadi pertimbangan, akhlak juga tidak. Menikah dengan teman kuliah, dengan teman SMA, dengan teman kerja. Kenapa? Ya karena merasa cocok sama dia, bukan dalam urusan agama dan akhlak. Maka nasihat ana banyak-banyak istighfar. Yang kedua, mungkin dengan cara seperti ini Allah hendak memberikan pahala yang penuh buat ibunya. Iya, kadangkala ibunya ini dapat full pahala mendidik anaknya, bapaknya nggak dapat sama sekali. Karena bapaknya nggak pernah ngurusin anaknya. Dia cuma kasih makan sama anaknya, nggak pernah mendidik anaknya, nggak pernah duduk tanya, "Nak, engkau hafalan Quran sampai surat apa, Nak?" Gak pernah bapaknya pegang Quran, kau juz amma ya, yuk bapak mau dengerin. Bapak nggak hafal Quran, tapi bapak berharap engkau hafal Quran. Paling nggak perhatian seperti ini dilakukan oleh orang tua. Istri boleh minta sama suami. Kadangkala minta sama suami ini susah kalau pakai lisan, maka dengan tulisan. Jangan pakai WhatsApp, tapi tulis seperti ini. Sebagaimana anti menulis buat anak, anti tulis buat suami anti. 2-3 lembar. Anti tulis di awal surat itu ucapan terima kasih kepada suami. Kemudian alinea kedua atau lembaran kedua, ucapkan permintaan maaf sama suami. Mohon maaf karena mungkin tidak bisa melayani. Di lembaran ketiga, di sini permohonan kepada suami, minta sama suami. Apa yang diminta? Ya sampaikan kepada suami, "Mas, kita nggak akan lama hidup di dunia. Anak-anak kita nih aset, ya aku minta sama engkau. Paling nggak mengkhususkan waktu dalam sehari lah, paling nggak setengah jam duduk sama anaknya, makan sama anaknya, dengarkan cerita dari anak-anaknya." Minta sama suami dengan cara seperti itu. Semoga suami bisa sadar. Dan buat para bapak-bapak ya, jangan sibuk cari fulus. Yang diinginkan anak itu bukan hanya duit. Yang diinginkan mereka itu juga perhatian. Pernah ada seorang anak, bapaknya ini orang sukses, tapi nggak pernah ngobrol sama anaknya. Suatu hari anaknya tanya, "Pak, bapak ini gajinya berapa sih, Pak?" "Oh, Masya Allah, bapakmu ini gajinya per jam." "Masya Allah." "Berapa per jam?" "Per jam $100. "Ayah, aku boleh nggak pinjem duitnya $50? "Buat apa?" kata bapak. "Aku punya duit $50. Aku mau waktunya ayah 1 jam buat aku," kata dia. Anaknya mau beli waktu bapaknya. Antum cari duit itu kan buat anak-anak. Maka sekali-kali antum harus off dari kerjaan tersebut. Sampai rumah matikan handphonenya. Selesai sudah hidup buat anak-anak. Karena mereka butuh bimbingan para orang tua. Kadangkala istri sudah berusaha bersungguh-sungguh, tapi kitanya para bapak kadangkala nggak peduli. Allahu Akbar. Saya ibu rumah tangga yang ingin berhijrah, Ustaz, tapi rasanya berat kalau tidak didukung oleh suami. Bagaimana cara mengajak suami agar rajin sholat, sering bersedekah dan lain-lain, karena sepertinya keras hatinya.
Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, punya suami namanya Malik. Malik ini kafir. Ummu Sulaim sudah masuk Islam waktu itu. Ummu Sulaim ini berusaha untuk mendidik anaknya dengan pendidikan yang Islami. Sering Anas itu sejak kecil diajarin untuk bertahlil, untuk membaca la ilaha illallah, ya diajarin terus sama Ummu Sulaim. Baca la ilaha illallah. Itu apa kata bapaknya? La tufsid alayya ibni. La tufsidi alayya ibni. Kau jangan rusak anakku, kata bapaknya. Tapi tetap Ummu Sulaim berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik. Dan akhirnya bapaknya Anas mati. Dengan kepergian bapaknya itu, alhamdulillah Ummu Sulaim bisa bebas mendidik anaknya. Kemudian dia menikah dengan Abu Talha. Baik, bagaimana sekarang dengan istri yang mendapatkan suami yang kurang mendukung? Pertama, anti minta dukungan dari Allah Azza wa Jalla. Dari siapa? Allah. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, dia tetap istiqomah sampai dibunuh oleh suaminya sendiri dalam hijrahnya menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi perlu perjuangan. Perasaan berat itu wajar, tapi tetap dilakukan. Terus bagaimana supaya suami mau sholat? Banyak orang sholatnya bolong-bolong, banyak orang nggak peduli dengan akhirat karena imannya kepada Allah dan hari akhir itu masih lemah. Terus bagaimana supaya kuat? Anti harus berusaha untuk membangkitkan keimanan dengan Allah dan hari akhir. Dengan cara apa? Baca tafsir juz amma. Duduk sama suaminya, suaminya lagi ngopi, lagi apa, bang, aku mau baca tafsir surat Al-Qari'ah bang ya. Ya ya, baca. Terus sambil minum kopi. Ada yang salah bacaannya? Masya Allah. Makasih bang, bukan ini maksudnya, tunggu dulu, maunya itu artinya ntar. Bacakan. Setelah itu bang, ini maksudnya apa bang? Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Semoga hati suami jadi lembut. Karena kalau hati sudah keras, apalagi terbalik, nasihat nggak akan pernah nyampe jamaah. Maka berusaha untuk melembutkan hati suami dulu dengan tadi mengingatkan kepada hari akhir, mengingatkan dengan kematian. Setelah itu insya Allah nasihat akan mudah untuk sampai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana lihat sudah naik mataharinya jamaah. Antum mau dilanjutkan apa sudah selesai? Ya antum lanjutkan, ana selesai. Ini yang bisa anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.